Ada yang ingin berbisik kepada hati yang penuh rasa melalui untaian kata sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga dalam keadaan fisik yang sehat dan akal yang waras. Jadi aku baru aja selesai baca salah satu buku, yaitu ini, The Deep, karya dari Seth Godin. Aku baca buku ini karena melihat story Abang Zahid Ibrahim ya. Bang Zahid Ibrahim ini duta Teh Monica. Saat itu beliau di story-nya rekomendasiin buku ini, kemudian aku tertarik buat baca dan akhirnya bisa kesampaian buat baca. Buku ini tipis banget, cuman 90 halaman. Jadi teman-teman mungkin bisa baca cuman ya sekali atau 2 kali duduk selesai gitu. Nah, pemahaman yang aku dapat setelah baca buku ini itu adalah setiap orang kan punya proses yang berbeda ya masing-masing. Mungkin ada yang masih belajar, kemudian kalau dalam konteks buku ini sih banyak bercerita atau menggambarkan di dunia pekerjaan saat kita menjalani aktivitas tersebut, proses tersebut, itu ada suatu momen kita merasa stuck atau bahkan menurun dalam aktivitasnya. Kemudian muncullah pertanyaan besar, apakah kita harus tetap bertahan atau bahkan kita berhenti gitu. Di buku ini dikenalkan adanya suatu kurva Didip namanya. Jadi kurva Didip ini dimana saat kita mengalami tadi fase stuck, fase menurun dalam menjalani proses atau merasa buntu saat menjalaninya, itu sebenarnya lazim banget atau wajar untuk dilalui setiap orang, terutama orang-orang hebat, karena nggak setiap orang itu bisa melalui fase ini, fase deep ini. Jadi ya, kurva ini menggambarkan tentang kita berada di suatu titik di mana kita pada suatu titik itu muncul optimisme, kemudian kita menjalani proses itu seiring dengan waktu meningkat. Setelah berada di suatu titik, itu tiba-tiba titik itu grafiknya menurun. Disitulah kurva dipnya, di fase kita mengalami frustasi atau mengalami pesimisme, dan disitulah tantangannya. Banyak orang yang tidak mampu untuk melewatinya sehingga gagal. Dan kalau kita berhasil untuk melewatinya, itu kita akan merasakan grafik yang signifikan atau meningkat, dan kita berada di titik potensi terbaik dari kita. Jadi pemaknaan dari kurva itu tadi, kurva deep yang awalnya titik baru titik, kemudian kita turun, dan kemudian kita meningkat di titik potensi terbaik kita, itu ada dua. Yang pertama adalah bisa jadi kita tuh memang dituntut untuk bertahan melalui fase itu, karena setelah itu kita akan mengalami peningkatan, kemudian kita akan berhasil. Atau yang kedua adalah kita berada di fase itu bisa jadi adalah sebagai sebuah tanda untuk kita kalau memang itu adalah jalan buntu, sehingga tidak pantas untuk dilanjutkan dan kita harus berhenti, kemudian mencari strategi lainnya untuk meraih keberhasilan. Sehingga buku ini itu kayak sebagai panduan atau ya bisa menyadarkan buat kita saat menghadapi proses ini, karena setiap orang pasti akan menghadapi proses ini. Jadi setelah baca buku ini kita akan sadar gitu, apakah kita harus bertahan atau emang itu jalan buntu yang mengharuskan kita untuk mencari jalan lain. Kalimat menarik dari buku ini tentang berhenti yaitu, berhenti itu bukan berarti menunggu atau tidak melakukan apapun, tapi lawan dari berhenti adalah suatu strategi baru yang diperkuat dan dirancang untuk memecahkan masalah. Jadi berhenti itu bukan tanpa alasan, harus ada alasan yang jelas, serta terukur dan terencana. Jadi jelas setelah berhenti itu kita mau ngapain, terus juga tujuan apa yang kita capai. Contoh sederhananya yang sering kita temui adalah misalnya ada orang yang ingin resign dari kerjaan, kemudian switch karir atau apapun itu, dia harusnya udah punya alasan yang jelas kenapa dia harus resign. Kemudian yang jelas dia itu juga harus punya perencanaan. Setelah resign mungkin dia mau ngapain gitu. Jadi jangan sampai kemudian setelah dia resign atau memutuskan untuk berhenti, itu membuat masalah baru bagi dirinya. Di buku ini, itu mengatakan uraikan strategi dalam berhenti sebelum muncul kegelisahan. Dalam Islam sendiri ada 2 surah yang bisa kita maknai sesuai dengan konteks tadi, Deep. 2 surah itu adalah surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, di mana surah tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad ketika
mengalami kegelisahan karena wahyu yang tidak kunjung turun. Malaikat Jibril pun tidak menemui beliau. Ditambah lagi, beliau mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan dari orang-orang kafir. Kemudian Allah SWT menurunkan surah Duha sebagai penenang, sebagai kabar gembira untuk Rasulullah, kalau Allah itu selalu melindungi beliau, Allah tuh selalu membersamai beliau, dan jangan sampai urusan dunia itu membuat beliau gelisah, karena akhirat itu adalah yang utama, dan kehidupan dunia ini adalah tempat untuk kita mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Kemudian dilanjut lagi dalam surah An-Syirah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan setiap masalah itu pasti ada solusinya, dan tugas kita adalah untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Dalam satu video, Ustadz Adi Ziyad ketika itu menjelaskan tentang tafsir dari kedua surah ini, kemudian beliau mengatakan kalau coba bayangkan sudah berapa lama kita hidup, dan selama kita hidup itu sudah berapa banyak masalah yang sudah berlalu gitu, sudah selesai, dan Allah bantu selesaikan masalah kita. Jadi jangan sampai masalah yang sedang kita hadapi sekarang, proses yang sedang kita lalui itu membuat kita hilang akal, membuat kita hilang iman, kemudian membuat kita jauh dari Allah. Tugas kita sekarang adalah berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian memohon kepada Allah untuk segala perlindungan, segala petunjuk, sehingga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan itu benar-benar untuk tujuan akhir yang lebih utama. Atau dalam konteks singkatnya adalah mencari keberkahan dari setiap usaha kita. Selagi kita masih bisa menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan, maka alasan apa lagi yang membuat kita untuk menunda? Itu dulu suara hari ini dari Sekedar Suara. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman.